Maka Abu Bakar membalas surat mereka dengan mengatakan, hendaklah kalian bersatu dalam satu pasukan, dan hadapilah tentara kaum musyrikin. Sesungguhnya kalian adalah Ansarullah, penolong agama Allah, dan Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sebaliknya, dia pasti akan menghinakan orang-orang yang kafir kepadanya. Sesungguhnya kalian tidak akan dikalahkan karena jumlah kalian yang sedikit, tetapi kalian akan dikalahkan disebabkan dosa-dosa kalian. Maka jagalah diri kalian dari dosa-dosa, dan hendaklah setiap panglima pasukan sholat bersama tentaranya. Pertanyaannya, apakah di kalimat tersebut bisa dikiaskan dengan kehidupan kita di masyarakat yang notabene masih minoritas, di mana kalau kita tetap istiqomah dengan apa yang kita yakini, kita akan memperoleh kemenangan? Dan apakah sama dengan apa yang dikisahkan Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 249 pada kalimat, mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Memang betul kan, itulah janji Allah. Allah sudah berjanji, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dibaca ayatnya coba. Muhammad ayat 7 itu ya. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, janji Allah. Kalau Allah berjanji itu tidak mungkin akan diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah berjanji kepada orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolong kamu. Dan meneguhkan pendirianmu. Tidak punya rasa takut, tidak was-was, tidak rasa ini nanti kayak gini, kayak gitu. Tidak, punya pendirian yang kokoh. Walaupun menghadapi rintangan, cobaan, hambatan, pendiriannya tetap kokoh. Ya, terus tegakkan agama Allah ini. Allah mesti menolong. Nah, itu janji Allah. Maka kalau ingin mendapat janji Allah, ditolong oleh Allah tadi, syaratnya tolonglah agama Allah. Jadi Allah akan memenuhi janji kepada orang yang dijanjikan. Allah janji menolong orang yang menolong agama Allah. Maka kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, tolong agama Allah dulu. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Orang yang ditolong oleh Allah tidak akan ada yang bisa menggagalkan atau bisa meremehkan atau dengan katanya bisa mengalahkan, enggak ada. Maka kalau kamu kalah dalam peperangan bukan karena kamu jumlahnya kecil, tapi karena kamu banyak melanggar larangan-larangan Allah. Ya, seperti waktu perang Uhud, Nabi kita Muhammad SAW sudah berpesan, pasukan manah yang di atas bukit sudah diinstruksikan, jangan bergerak, jangan beranjak dari tempat kamu melihat peristiwa apapun sebelum saya komando. Jadi yang ditugasi di atas bukit kira-kira 50 orang, dah kamu tetap di atas bukit. Sebelum saya panggil turun, jangan turun. Itu perintah Nabi. Panglima perangnya, gitu. Nah, ketika itu Khalid bin Walid masih menjadi panglima kafir. Jadi orang kafir dari pemimpinnya, panglima perang. Dia pandai taktik berperang. Nah, pura-pura tentara kafir itu lari bertunggang langgang. Dengan apa yang dibawa tinggal semua, lari. Nah, dari atas bukit kelihatan, wah tentara kafir sudah lari. Dikejar oleh orang-orang Islam.
Ambili harta rampasan perang, senjatanya diambil, apapun yang dibawa, yang ditinggal oleh tentara kafir, tinggal lari tadi, ambili oleh tentara Islamnya. Nah, di atas lihat semua itu. Akhirnya kenapa kita di sini, tentara kafir udah lari itu gak langgang. Nah, maunya dah kita ikut turun saja, itu ambili harta rampasan itu. Akhirnya turun, belum dikomando Rasulullah. Ya, maka begitu tentara yang di atas bukit turun, nah Khalid bin Walid naik dari balik bukit, ngenggoni tempatnya tadi, tempati Khalid ini ya. Jadi menang dulu kalau perang dia tempatnya di atas menang. Ya, gamane bangsa batu panah, lempar batu dari ke atas kan tekan. Ya, dari bawah lempar ke atas susah. Nah, maka itu akhirnya pukul mundur oleh Khalid bin Walid. Nah, itu dah. Sebetulnya menang, tapi karena kamu melanggar, entah Rasulullah tidak taat dengan pimpinanmu, kita kekalahan. Maka kekalahan bukan karena jumlahmu sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat min fi'atin katsiratin biidznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Tapi ketika perang Hunain, tentara Islam jumlahnya besar. Ketika perang Badar, tentara Islam jumlahnya kecil, hanya 300 orang melawan 1000 orang. 300 orang itu pun tidak ada sengaja untuk berperang, maka persenjataannya ya ala kadarnya. Tujuannya untuk menyergap pedagang Quraisy yang lewat di situ, disergap, harta rampasannya dirampas. Ya, maunya begitu, maka sekedar membawa pedang, tidak pakai alat perang lengkap. Nyata kabilah di bawah pimpinan Abu Sufyan mendengar berita ini dicegat oleh kaum muslimin, dia melambung lewat jalan lain. Ya, umat Islam yang nyegak di situ kecelek kan, melambung lewat jalan lain. Di Mekah dikabarkan bahwa tentara kabilah Quraisy yang buat dagangan dihadang, dihalang-halangi oleh kaum muslimin. Akhirnya dengan pimpinan Abu Jahal dan lain-lainnya lah, menyuruh pasukan kuat besar kirim ke tempat itu. Nah, ketemu di Badar. Ya, dia senjata lengkap. Tujuannya sudah berperang lah. Tentara pengikut Rasulullah, orang Islam yang ingin merampas dagangan itu hanya 300 orang, tidak bersenjata untuk perang. Ya, terpaksa udah. Ya. Yang ikut tidak banyak, tujuannya hanya merampas dagangan saja. Madinah. Bala bantuan dari Madinah. Sebenarnya kalau mau dinyatakan perang banyak, tapi tidak perang. Tidak bisa ngontak. Ternyata menghadapi musuh jumlahnya 1000 bersenjata lengkap. Ya. Nabi tidak bisa ngontak umat Islam di Madinah karena dulu tidak ada HP. Telepon yang enggak ada. Wes, iya. Udah adanya ya 300 orang menghadapi 1000 orang. Berani. Akhirnya Allah beri kemenangan yang 300 orang. Kaum muslimin tadi menang. Tapi ketika perang Hunain, jumlah tentara Islam banyak, akhirnya tentaranya merasa membanggakan jumlah. Dulu kecil aja menang, apalagi ini jumlah besar. Lupa dengan pertolongan Allah. Ya, akhirnya dengan jumlah besar itu dibangga seolah-olah kalau jumlahnya besar menang. Nah, akhirnya dikalahkan dalam perang Hunain. Sehingga dalam Al-Quran diterangkan bumi yang luas itu tampak menjadi sempit. Ya, kamu lari ke sana kemari ketemu musuh terus. Nah, sehingga mau lari meninggalkan tempat saja susah. Ya, karena di mana-mana dikepung musuh. Ya, kayak bal-balan kalah itu. Bal-balan kalah itu, bal joper kok kecekel musuhnya. Jumlahnya kok kaya akeh kono kita. Ya, bal lari sana kemari kecekel musuh terus, padahal waduh memang kamu kalah, jadi kamu memperbola kamu sudah diawasi musuh, di dek sana, dek sini ya, kan tidak pernah bisa lolos. Nah, itulah, maka kemenangan itu pertolongan Allah, bukan jumlah besar. Jumlah besar, maka kalau kamu kalah karena banyak dosa yang kamu lakukan, banyak pelanggaran. Kalau umat Islam tidak banyak pelanggaran, apalagi menjadi orang yang bertakwa, itu adalah jaminan Allah.
jamin pasti menangnya. Ya nah? Iku umat Islam banyak tidak pernah menang, iki ngilingono itu banyak dosa kan. Termasuk jadi seperti tadi ya kayak kita lihat itu. Itu dosa orang Islam yang tua-tua, yang gede-gede, yang senior-senior ini ikut dosa itu. Mengapa generasi mudanya sampai berbuat begitu, melecehkan sholat? Kayak pakai kudung sisan. Pakai kudung itu jelas secara lahiriah wanita pakai kudungan kan orang Islam, anaknya wong Islam. Dia sendiri Islam, kenapa melecehkan sholat? Orang Islam kok melecehkan sholat? Nah kalau bukan orang Islam itu wajar. Walaupun itu juga menghina agama. Maka itu sampai kemarin di Majelis Ulama, Yai Haji Khalil Ridwan yang pernah ngisi pengajian di beberapa tempat kita itu, dia mengatakan ini hukumannya paling sedikit 5 tahun nih. 5 tahun melecehkan agama.